diem di kandang itik. Di sampingnya ada buaya, sayam batu kiem yang paling cantik. Akan menghibur kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayam batu kiem, janda yang paling bohai dan aduhai, kembali hadir untuk menghibur kalian semua. Teruntuk para jomblo 7 turunan, dan para pengangguran abadi yang selalu menjadi beban keluarga sekaligus menjadi bahan gunjingan para tetangga dan olok-olokan warga. Satu kata buat kalian, sabar ya, ini ujian. Sebelum kalian mendengarkan cerita, jangan lupa, pakai handsfree, matikan lampu, pejamkan mata, agar kalian bisa merasakan sensasi horornya. Dan jangan lupa klik tombol subrek-nya ya. Gratis kok. Oke, tanpa berlama lagi, yuk kita simak ceritanya. Cekidot. Kisah nyata ini diceritakan oleh Pak Simin, seorang tukang becak yang hidupnya serba kekurangan. Meskipun begitu, beliau sanggup menyekolahkan anak semata wayangnya sampai SEM. Pak Simin seorang pekerja keras yang tinggal di rumah sangat sederhana yang berdinding pagar bambu dan beralaskan tanah. Meskipun hidup serba kekurangan, beliau sangat sayang kepada istrinya. Kisah ini terjadi pada tahun 2001. Seperti biasa, tiap hari Pak Simin kumpul degen teman-teman seprofesinya di pangkalan becak samping pasar yang ada gardunya. Sambil ngobrol-ngobrol dan ada yang main catur. Itulah cara tukang becak mengusir kejenuhan menunggu penumpang datang. Jam 12 siang hanya Pak Simin sendiri yang ada di pangkalan becak karena teman-temannya sudah dapat penumpang duluan. Ketika Pak Simin duduk di gardu sambil menikmati rokok kreteknya, tiba-tiba didatangi ibu-ibu berperawakan agak gemuk dengan perhiasan lumayan mentereng. Kira-kira umurnya 40-an. "Pak, antarkan saya ke rumah," perintah ibu tersebut kepada Pak Simin. Pak Simin pun segera beranjak dari duduknya dan dengan sigap membantu ibu tersebut membawakan barang belanjaannya ke atas becak. Singkat cerita, Pak Simin sampai juga ke rumah ibu tersebut dan Pak Simin kagum melihat rumah ibu tersebut. Betapa mewahnya rumah ini, begitulah kira-kira ucapan mata Pak Simin yang terus memandangi rumah tersebut. Di kanan kiri rumah dihimpit pohon besar menambah suasana jadi adem dan asri. Pak Simin disuguhi secangkir teh dan beberapa cemilan sambil diajak ngobrol kesana kemari. Di akhir obrolan Pak Simin nampak kaget, karena ibu tersebut menawarkan uang 150 JT kepada Pak Simin dengan syarat Pak Simin harus mau mencarikan sepasang mata mayat. Pak Simin pun buru-buru pamit pulang. Ibu tersebut tertawa cekikian melihat Pak Simin gugup mengayuh becaknya. Pak Simin hanya fokus ke depan TDK memperhatikan ibu tersebut yang derita di cekikian menertawainya. Minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Anaknya Pak Simin lulus SEM dan akan melanjutkan ke SMA. Dan anaknya tiap hari merengek minta dibelikan motor baru. Iri ingin seperti teman-teman akrabnya yang lebih dulu punya motor. Pak Simin pun makin pusing. Uang pendaftaran sekolah saja ngumpulin masih kurang banyak, ditambah minta motor pula. Tiap malam Pak Simin tidak bisa tidur nyenyak. Kepikiran rengean anaknya yang minta dibelikan motor. Udah seminggu lebih Pak Simin tiap tengah malam melamun di atas tempat tidur reotnya. Ingin sekali Pak Simin mewujudkan impian anak semata wayangnya tersebut. Akhirnya Pak Simin ingat dengan wanita yang pernah menawarkan uang 150 JT kepatnya setahun yang lalu. Keesokan harinya Pak Simin nekat ke rumah wanita tersebut. Sesampainya di rumah wanita tersebut, Pak Simin menanyakan kembali tawaran setahun yang lalu masih berlaku apa tidak, dan Pak Simin menyanggupi tugas yang diberikan. "Pak, mengkonek sampin arep nyukil motone mayet cukilen nganggo driji telunjukmu, ojo nganggo alat,"
Lan ojo klalen sakdurunge buka kapuk reng nempel ning pripate mayit bakar menyandi sek. Lan seleke menyane ning samping kiwo sirahe mayit pak nanti kalau kamu mau mencongkel matanya si mayat. Congkelah pakai kedua jari telunjukmu. Jangan pakai alat. Dan jangan lupa sebelum membuka kapas yang menempel di matanya si mayat bakar kemenyan dulu. Taruh menyannya di samping kiri kepala mayat. Hari berganti hari. Minggu berganti minggu. Akhirnya yang selama ini ditunggu-tunggu Pak Simin datang juga. Yaitu orang meninggal di hari Jumat Kliwon. Karena wanita tersebut berpesan kepada Pak Simin, congkelah bola mata mayat yang meninggalnya di hari Jumat Kliwon. Pagi itu di desa tetangga ada kabar orang meninggal yang disiarkan di surau, musola. Pak Simin pun girang sekali setelah berhari-hari menunggu. Yang terbayang di kepalanya uang 150 juta dan bisa segera membelikan motor baru untuk anak semata wayangnya. Hari itu Pak Simin was-was gelisah antara takut dan berani. Tapi rasa takutnya dikalahkan oleh tekadnya yang ingin membelikan motor baru untuk anaknya. Senja pun tiba Pak Simin makin gugup. Sembari menunggu tengah malam Pak Simin mempersiapkan perlengkapan yang nanti dibutuhkan. Yaitu cangkul, korek api, lampu templok, kemenyan. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 1 malam. Pas dengan situasinya anak istri sudah tertidur pulas. Perkampungan udah sangat sepi dan gelap gulita karena malam itu langit mendung campur angin pemberi tahu bahwa akan turun hujan. Tak ada cahaya bulan. Tak ada lampu penerangan jalan. Karena malam itu listrik padam. Sepertinya alam dan situasi malam itu sedang mendukung aksinya Pak Simin. Sendirian Pak Simin menelusuri pemakaman kampung yang cukup luas tersebut. Hanya lampu templok yang menerangi jalannya Pak Simin. Sesekali terdengar suara batang-batang bambu yang saling beradu karena tiupan angin. Maklum kuburan kampung tersebut kanan kirinya banyak ditumbuhi pohon-pohon bambu sebagai pembatas wilayah kuburan. Setelah lumayan lama mengitari kuburan tersebut akhirnya Pak Simin menemukan makam yang diincarnya. Gundukan tanah yang masih basah dan taburan bunga melati yang mes lumayan segar mengeluarkan aroma yang khas. Pak Simin pun tak ingin merembuang-buang waktunya dengan segera dia mengayunkan cangkulnya. Dia tak hiraukan lagi suara-suara batang bambu berdenyit dan nyanyian tokek kuburan. Tak terasa badan Pak Simin mandi keringat dan cangkul pun menyentuh kayu penutup mayat. Dengan rasa merinding Pak Simin nekat membuka kayu tersebut dengan tergesa-gesa berharap malam tersebut tugasnya segera selesai. Kayu terakhir dilempar ke atas, nampaklah keseluruhan mayat yang masih bersih dengan aroma parfum orang mati. Pak Simin menyiapkan kemenyan dengan tangan bergetar. Pak Simin membakar kemenyan, angin masih berhembus kencang membuat bunga-bunga Kamboja jatuh ke lubang kuburan tersebut. Dengan merinding Pak Simin membuka kain kepala mayat. Dan diangkatlah kapuk penutup kedua mata mayat tersebut. Mulailah jari-jari Pak Simin bekerja ekstra keras. Tangan kiri membelalakan matanya mayat. Tangan kanan mencongkel bola mata mayat dengan jari telunjuknya. Butuh waktu agak lama waktu mencongkelnya karena harus degen tenaga tangan yang ekstra dan keberanian. Berulang kali Pak Simin mencongkel bola mata mayat tersebut selalu gagal karena ditarik masih keras. Tak terasa tangan Pak Simin mandi darah dan kepala mayat tersebut berlumuran darah. Kali ini usaha terakhir Pak Simin berhasil. Bola mata sebelah kanan sudah berhasil dicongkel dan ditariknya. Meninggalkan lubang mata yang menganga yang terus mengeluarkan darah. Tinggal bola mata sebelah kiri yang belum dicongkel. Waktu Pak Simin fokus mencongkel bola mata sebelah kiri, tanpa disadari Pak Simin di belakangnya ada pocong berdiri sedang memperhatikannya dengan muka hancur dan busuk. Pak Simin pun kegirangan, pencongkelan bola mata mayat sebelah kiri lebih gampang dan cepat. Kini ada dua lubang mata yang menganga di hadapan Pak Simin.
Setelah mendapatkan bola mata tersebut, Pasimin membungkusnya dengan tali pocong bagian kepala. Sesuai perintah si wanita yang menjanjikan uang 150 juta kepada Pasimin. Dan Pasimin belum tersadar di belakangnya sedang dipertikan pocong yang lumayan tinggi dengan muka hancur. Begitu Pasimin sudah selesai membungkus kedua bola mata mayat tersebut, Pasimin membalikkan badannya untuk loncat ke atas keluar dari lubang kuburan. Seketika itu Pasimin langsung pingsan karena mukanya Pasimin langsung berhadap-hadapan dengan muka pocong tersebut. Pasimin pingsan di lubang kuburan tersebut cukup lama. Dia baru sadar setelah air hujan mengguyur badannya. Ternyata selama Pasimin pingsan, Pasimin tertidur di atas mayat tersebut dan muka Pasimin belepotan darah karena waktu pingsan terjatuh kepalanya Pasimin jatuhnya pas di kepalanya si mayat dengan dua lubang mata yang menganga yang masih mengeluarkan darah. Pasimin pun bergegas beranjak ke atas segera membereskan semuanya. Dia belum sadar yang menyebabkan dia pingsan itu apa. Di otaknya yang ada pekerjaannya harus segera beres. Disertai hujan lebat akhirnya Pasimin selesai merapikan makam tersebut seperti semula. Pasimin pun segera meninggalkan makam tersebut dengan gugup dan sesekali terjatuh karena tersandung batu nisan. Pasimin pun segera menuju ke rumah wanita tersebut, karena dia berpesan jika sudah mendapatkan kedua bola mata mayat untuk segera dibawa ke rumahnya. Tengah malam menjelang pagi Pasimin mengayuh becaknya menuju rumah wanita tersebut disertai hujan lebat, hingga muka Pasimin yang tadinya belepotan darah dan bajunya belepotan tanah kuburan tersapu bersih oleh air hujan yang turun cukup lebat. Nekat NYONGKEL mata mayat. Dengan nafas terengah-engah sampai juga Pasimin di rumah wanita tersebut. Wanita tersebut sepertinya sudah tahu akan kedatangan Pasimin. Wanita itu duduk di kursi goyang kayu jati dengan pakaian kebaya sambil mendengarkan alunan gamelan yang dimainkan tiga pembantunya yang kesemuanya memakai kebaya. Pasimin pun kelihatan bingung. Dalam hatinya pun berbisik jam 3 pagi kek mainin gamelan. Tapi Pasimin tidak terlalu peduli. Pasimin langsung menghampiri si majikan lalu duduk lesehan di lantai. Sedangkan wanita tersebut duduk sambil menggoyang-goyangkan kursinya sambil memejamkan mata menikmati alunan nada gamelan. Buniki motone wes tak gawake. Pundi opahe kulobu. Bu ini bola matanya sudah saya bawakan. Mana upah saya bu? Pasimin masih menatap wanita tersebut dengan muka tegang dan agak panik. Wanita tersebut pun menghentikan kursi goyangnya, dan menyuruh pembantunya untuk menghentikan musik gamelannya dengan isyarat tangan. Wanita tersebut membuka matanya dan menatap Pasimin dengan tajam. Motone weneke bojoku ning burimu. Berikan bola mata itu kepada suamiku yang ada di belakangmu. Langsung Pasimin membalikkan badannya dan langsung terbengong dengan wajah syok. Ketika Pasimin mendongakkan kepalanya ke atas, ternyata di belakangnya berdiri sosok laki-laki tinggi besar dengan kedua matanya yang bolong dan rambut panjang urakan. Gowo rene moto kumin. Bawa sini mata kumin, sambil tangannya yang kekar agak berbulu menjulurkan ke arahnya Pasimin untuk meraih bola mata tersebut. Pasimin pun pingsan seketika. Hujan semalaman pun sudah reda, digantikan pagi yang cerah. Sinar mentari mengeringkan perlahan daun-daun yang basah setelah semalaman diguyur hujan lebat. Orang-orang mulai beraktivitas lalu lalang berangkat kerja dan ke pasar. Tanpa sengaja rekan seprofesi Pasimin ketika mau berangkat becak, melihat becaknya Pasimin terparkir agak masuk di lahan kosong yang cukup luas di pinggir jalan raya. Bekas kuburan Cina yang sudah tidak terpakai yang ditumbuhi semak-semak belukar. Karena penasaran, rekan Pasimin menghampiri becaknya Pasimin. Rekannya berdiri sejenak di depan becaknya Pasimin, sambil melihat sekitar semak-semak belukar tersebut.
Selang beberapa saat matanya kaget melihat tubuh Pasimin tertidur pulas di bawah pohon randu. Dia pun segera berlari menghampiri Pasimin dan membangunkan Pasimin. Pasimin nampak linglung dan bingung ketika di depannya adalah teman seprofesinya. Pasimin pun dipapah temannya menuju ke becaknya dan diantar pulang ke rumahnya. Sepanjang perjalanan pulang muka Pasimin terlihat sangat lelah sekali dengan ekspresi yang masih syok. Sesampainya di rumah pun Pasimin tidak pernah menceritakan kisah malam horornya kepada siapapun. Kecuali BKPDA saya. Beliau takut aksinya yang membongkar kuburan warga tetangga desa terbongkar. Beliau takut dipenjara. Oh ya, kisah di atas saya tulis ulang sesuai penuturannya Pasimin dan sedikit saya modifikasi biar mudah dipahami para pembaca. Karena waktu Pasimin menceritakan kisahnya, suaranya kurang jelas karena faktor usia yang dialami Pasimin. Sekarang Pasimin usianya 78 tahun. Beliau berani menceritakan kisahnya tersebut kepada saya karena saya sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Beberapa kali saya ke rumah Pasimin untuk memberikan donasi berupa makanan, roti dan uang. Beliau sekarang hidup sebatang kara di sebuah gubuk tua yang reot. Istrinya sudah meninggal lebih dahulu 8 tahun yang lalu. Sedangkan anak semata wayangnya merantau ke Jakarta jadi kuli bangunan. Dan sudah 5 tahun gak pulang. Keadaan Pasimin sekarang benar-benar memprihatinkan, hidup sendirian di gubuk tuanya yang udah banyak genting bocornya. Kali aja serah.